Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qahiri fawqa ibadihi. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini kembali Allah membangunkan kita, memberikan kepada kita kemudahan setelah sejenak kita diwafatkan, ditidurkan untuk beribadah kembali kepada Allah Azza wa Jal di waktu yang berkah, dibarakati doain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi mengatakan, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi mereka. Dan kita berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah di pagi ini, kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab Allah ridha kepada kita semua. Dan secara khusus kita berharap pula bisa menemani Sayyidil Mursalin wa Khatimin Nabiyyin wa Imamil Muttaqin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita kembali akan melanjutkan pembahasan seri tentang fikih ahkamul ahwal asy-syakhsiyah atau fikih yang terkait dengan hukum-hukum syariat terkait dengan interaksi keluarga, di mana hari ini kita akan masih membahas jenis atau macam-macam perceraian atau putusnya suatu pernikahan yang didasarkan kepada putusan hakim atau yang disebut dengan tafriq. Ya. Jadi sekali lagi mengingatkan, mereview apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa putusnya pernikahan itu kalau dalam hukum syariat Islam bisa ada 4 sebab. Ya. Pertama bisa datang dari suami yang disebut dengan tolak, kemudian bisa juga karena masalah pada akad yang disebut dengan fasakh. Kemudian bisa juga karena gugatan istri yang disebut dengan khulu. Dan yang keempat bisa karena pertimbangan negara lewat hakim agama yang akhirnya memutuskan pernikahan yang disebut dengan tafriq. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas jenis tafriq atau beberapa jenis tafriq ya jemaah sekalian, dari zihar, kemudian ila ya. Nah maka hari ini kita akan membahas apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah tafriq ghaibah. Ya. Jadi kita akan bahas tafriq ghaibah atau perceraian yang diputuskan oleh negara atau oleh hakim karena sebab ghaibah. Nah, ghaibah ini apa ya jemaah sekalian? Sebenarnya pembahasan tentang ghaibah ini Pak pernah atau sempat kita singgung dalam masalah waris terkait dengan kasus waris mafqud. Ya, kalau masih ingat pembahasan waris mafqud, yaitu terkait dengan ketentuan pembagian waris ketika pewaris atau ahli waris hilang. Ya, nah pernah sempat kita singgung juga bahwa hilangnya pewaris atau ahli waris itu tidak hanya nanti terkait dengan hak-hak warisnya, tapi juga akan terkait dengan hukum status pernikahannya. Ya. Nah, tapi kalau di dalam fikih nikah jemaah sekalian, istilahnya bukan mafqud walaupun punya substansi yang sama. Kalau dalam bahasa ulama disebut dengan ghaibah. Ya, jadi ghaibah itu ya dari kata ghaib Pak, artinya hilang. Ghaib, sesuatu yang tidak ada atau tidak bisa kita lihat. Walaupun istilah ghaibah ini jemaah sekalian juga kita kalau membaca beberapa referensi buku-buku para ulama itu juga harus melihat konteksnya. Ya, karena kalangan Syiah misalnya Pak, kalangan Syiah itu juga punya konsep namanya ghaibah. Tapi ghaibah dalam keyakinan orang Syiah itu bukan yang dimaksud dalam masalah ini ya. Karena dalam masalah atau istilah ghaibah dalam keyakinan orang Syiah Pak, khususnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah,
atau Syiah 12 imam yang sekarang ini berkuasa di Iran. Yang dimaksud dengan ghaibah itu adalah ghaibahnya imam ke-12 mereka. Ya, yang masuk ke dalam satu gua di Irak namanya Sirdab, yang nanti bagi keyakinan mereka akan keluar kembali menjelang hari kiamat, yang akhirnya mereka sebut dengan nama Al-Mahdi Al-Muntazar. Nah, jadi orang-orang Syiah itu punya keyakinan ghaibah tentang nanti menjelang hari kiamat muncul Mahdi Al-Muntazar. Ya, namanya adalah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari. Nah, ini saat ini kata mereka masih dalam posisi ghaibah, hilang gitu ya. Makanya istilah mereka pemimpin-pemimpin agama mereka hari ini Pak, yang istilahnya mewakili imam yang hilang ini, mereka sebut dengan istilah al-wali al-faqih ya, atau wilayatul faqih ya, seperti yang misalnya dahulu revolusi Iran itu ada Ayatullah Khomeini ya, sampai hari ini menggantinya siapa? Khomeini. Nah, kalau dulu Ayatullah Khomeini, kalau sekarang Khomeini ya. Nah, itu istilah ghaibah dalam keyakinan mereka Pak ya. Tapi kalau dalam keyakinan kita Pak, tentunya kita juga punya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak tentang Imam Mahdi ya, tapi tidak sama dengan apa yang mereka yakini ya. Jadi kalau kita meyakini Imam Mahdi itu ya tidak disebut ghaibah, tidak hilang gitu ya. Memang belum lahir misalnya itu, atau nanti Allah takdirkan memang menjelang hari kiamat sebagai tanda-tanda hari kiamat, dan namanya tidak sama dengan nama Imam Mahdi versi orang Syiah ya. Kalau orang Syiah kan namanya Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari dari keturunan Husain. Nah, tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak meyakini namanya Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan ya. Karena Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis bahwa namanya sama seperti namaku dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku, dan beliau berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, ini persoalan teologis lah Pak ya. Tapi walaupun kita meyakini Pak, ya saran saya nggak usah berharap hidup di masa itu Pak. Di masa munculnya Imam Mahdi sama Dajjal itu, wah itu sudah malhamah kubro istilahnya Pak. Ya, malhamah kubro itu maksudnya peperangan di mana-mana gitu ya. Bahkan akan muncul sebelum munculnya Dajjal dan Mahdi ini, ya Imam Mahdi ini Pak akan muncul selama kurang lebih 40 tahun lamanya dunia pacaklik secara menyeluruh selama 40 tahun. Nah, jadi masa-masa berat. Makanya Nabi SAW menyebutkan Pak bahwa orang yang hidup pada masa itu al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamri. Orang yang masih konsisten berpegang dengan agamanya itu seperti orang yang memegang bara api. Ya, saking sulitnya, bukan hanya sulit dalam konteks masyarakat yang mulai jauh dari Islam, tapi sulit juga masa hidupnya saat itu gitu ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi Pak, saat itu kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'im minal lailil mudlim. Bersegeralah memperbanyak amal soleh ketika masih banyak kesempatan untuk kita beramal soleh. Kenapa? Karena akan semakin dekat dengan masa munculnya berbagai macam fitnah. Fitnah di sini maknanya dua Pak. Bisa fitnah dalam arti kesulitan hidup, ya pacaklik, ekonomi yang jatuh dan seterusnya. Dan juga fitnah dalam arti permusuhan antar manusia. Nah, ketika muncul masa ini Pak, apa kata Nabi SAW? Nah, ini yang harus kita antisipasi Pak. Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Saat itu banyak orang di pagi harinya beriman, tapi sore harinya dia telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Di sore harinya dia beriman, di pagi harinya dia kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu aradun minad dunya. Karena mudah dia memperjualbelikan agamanya. Nah, jadi sebelum masa-masa ini ya perbanyaklah amal soleh, ya masih mumpung fisiknya masih kuat, ya perbanyak amal soleh. Apalagi Nabi juga mengatakan iqtanim khamsan qabla khamsin, ya bersegeralah mengambil 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Nah, salah satunya kesulitan manfaatkanlah kemudahan sebelum datangnya kesulitan. Baik, nah ini konsep ghaibah kalau dalam teologi Syiah Pak ya. Nah, tapi kalau dalam istilah fikih dalam bab nikah ya intinya adalah adanya pihak yang hilang jemaah sekalian. Adanya pihak yang hilang, maka hilangnya ini tadi bagaimana status pernikahannya antara suami istri yang sebenarnya ghaibah di sini Pak, konteksnya lebih spesifik adalah yang hilang itu suami. Yang hilang dalam hal ini adalah suami ya. Nah, ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 31 halaman 324. Jadi dikatakan dalam kitab ini at-tafriqu li ghaibatiz zauji an zaujatihi.
Jadi tafriq ghaibah itu adalah perceraian karena sebab hilangnya suami. Nah, kenapa Pak kok secara spesifik ini bicara tentang suami yang hilang? Karena kalau yang hilang adalah istri, Pak. Kalau yang hilang adalah istri misalnya, maka suami terhalangi nggak untuk menikah lagi, Pak? Hah? Nah, nggak terhalangi kan? Nggak usah istrinya hilang, Pak. Istrinya nggak hilang lagi, masak di dapur aja nggak terhalangi gitu, Pak. Nah, jadi makanya di sini konteksnya lebih spesifik suami gitu ya. Jadi, nah tapi kalau misalnya suaminya hilang, Pak, nah ini yang kemudian membuat istrinya tidak mudah untuk menikah kembali gitu ya. Harus ada beberapa persoalan hukum yang diselesaikan ya. Nah, jadi maka ghaibah di sini sekali lagi secara spesifik adalah ketika yang hilang siapa? Suami gitu ya. Walaupun kalau di aturan negara kita, Pak, kalau di aturan negara kita sih sebenarnya seimbang, Pak. Dalam arti kalau yang hilang adalah istri misalnya ya, lalu suaminya misalnya ingin menikah lagi, tetap juga harus melewati ketentuan negara gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nikah lagi tidak melalui ketentuan negara ketika istrinya hilang, ya biasanya jatuhnya nikah siri gitu ya. Tapi kalau dalam hukum agama dan negara, Pak, kalau yang hilang suami maka tidak boleh istrinya nikah siri gitu ya, kalau suaminya hilang. Nah lantas kalau misalnya si istri ingin nikah lagi ketika suaminya hilang misalnya ya, nah ini bagaimana ketentuannya? Nah tapi sebelum kita masuk bagaimana ketika istri mau nikah lagi nih, Pak ya, ini ada dua jenis ghaibahnya suami terkait dengan bolehkah istrinya kemudian menikah kembali ketika negara memutuskan pernikahannya dibatalkan atau tidak ya. Nah maka setidaknya ada dua, Pak. Pertama adalah istri tidak boleh menuntut tafriq. Artinya Pak, kalau misalnya istrinya mau nikah lagi, sebenarnya caranya adalah dia mengajukan ke pengadilan ya, bahwa suaminya hilang, diinformasikan begini-begini. Nah ini gimana status pernikahan saya, atau bagaimana hak waris seorang istri ketika suaminya hilang ya, dan banyak hukum yang nanti terkait, Pak. Nah jadi ada dua kemungkinan. Pertama, istri tidak boleh menuntut tafriq atau boleh menuntut tafriq. Kapan? Nah ini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqh Al-Kuwaitiyah, adami jawazit tafriq bainahuma hatta yatahaqqaqa mautuhu aw yamdiya minaz zamani ma la ya'ishu ila mithlihi ghaliban. Kaidahnya nih, Pak, kaidahnya ya, istri itu tidak boleh jawazit tafriq bainahuma, tidak boleh menuntut tafriq ya, perceraian melalui hakim ketika suaminya dilaporkan hilang, hatta yatahaqqaq mautuhu, sampai betul-betul dipastikan suaminya itu sudah dianggap meninggal. Oleh siapa, Pak? Ya oleh putusan hakim ya. Au yamdi minaz zaman, atau hakim juga mempertimbangkannya, Pak, berdasarkan berlalunya waktu. Ya, artinya suaminya hilang misalnya tahun 2020 misalnya, Pak. Nah, maka nanti ketika diajukan status suaminya yang hilang ini untuk dikeluarkan putusan dia sudah meninggal, bisa saja pertimbangan hakim adalah melihat dari waktu. Minaz zaman ya, dari waktu yang apa? Ma la ya'ishu ila mithlihi ghaliban, yang mana waktu tersebut menurut kebiasaan ya, menurut pertimbangan rasional umumnya orang, Pak, bahwa suaminya ini sudah dianggap sudah meninggal. Nah, jadi artinya pertimbangan waktu untuk hakim memutuskan pernikahannya dibatalkan karena suaminya hilang ini bisa beda-beda, Pak, antara satu orang dan orang yang lain. Ya, tergantung apa yang menjadi bukti-bukti hilangnya suami, lebih dekat kepada apa. Misalnya gini, Pak, hilangnya suami misalnya karena kecelakaan pesawat terbang misalnya, ya bisa saja nanti pertimbangan waktunya akan berbeda kalau hilangnya karena misalnya kecelakaan kereta api gitu kan, atau suaminya minggat misalnya karena dikejar rentenir misalnya gitu kan, atau kejebak judol akhirnya hilang gitu kan. Saya dulu pernah, Pak, tinggal di satu kos-kosan di Jakarta Selatan. Itu pas saya masih kuliah ya, itu suaminya hilang, Pak, pergi nggak tahu kemana gitu. Ada yang bilang ke Sumatera, ada yang bilang ke Sulawesi gitu. Nah, rupanya informasinya belakangan ya dikejar rentenir. Sampai istrinya aja nggak tahu, Pak ya, sampai istrinya nggak tahu gitu ya, rumahnya masih di Jakarta gitu, tapi setiap kali datang rentenir istrinya nggak tahu suaminya di mana gitu, entah jujur apa enggak gitu ya istrinya ya. Tapi ya itu tadi, karena menghindari kejaran-kejaran rentenir ini akhirnya begitu aja hilang. Nah hilangnya dia kan nggak bisa dipastikan, Pak, masih hidup atau udah meninggal kan
Ya. Tapi beda kalau misalnya hilangnya itu Pak, misalnya tadi kecelakaan. Tentunya nanti ketika istri misalnya mengajukan bahwa suaminya itu masih hidup atau sudah meninggal, tentu batas waktu dari peristiwa kecelakaan suami yang jenazahnya tidak ditemukan misalnya dengan suami yang pergi karena dia dikejar-kejar rentenir, ya tentunya akan berbeda. Ya, nah tapi kalau dalam konteks misalnya gini Pak, kecelakaan jenazahnya ketemu, ya itu nggak usah nunggu putusan hakim gitu ya, sudah dipastikan suaminya meninggal. Nah ini tapi yang jadi masalah ketika kecelakaan kemudian dievakuasi oleh Basarnas ya, tapi rupanya tidak ditemukan jenazahnya. Atau seperti yang kemarin Pak, ya qadarullah musibah yang di Sidoarjo itu, yang masjid runtuh itu. Nah, kan mungkin selama beberapa hari karena sulitnya evakuasi dianggap hilang kan. Hilangnya bisa karena bisa termasuk korban yang ada dalam reruntuhan tersebut. Ya bisa juga kemudian dia hilang gitu, nyari kesempatan nih, mumpung ada musibah ini pergi aja gitu kan. Nah, bisa jadi gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nah, jadi maka dalam hal ini putusan negara itu bisa berbeda tergantung situasi yang melatar belakangi hilangnya seorang suami ya. Tapi kalau misalnya kondisi-kondisi ini tidak ada Pak, hukum asalnya istri tidak bisa menuntut tafrik. Nah, menuntut tafrik ini nanti konteksnya begini Pak. Dalam hal ini ketika suaminya hilang misalnya ya, maka istri memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia bersabar Pak dengan hilangnya suami, maka dia tidak menuntut tafrik. Nah, tidak menuntut tafrik itu maknanya adalah dia tidak menuntut khulu, gugatan cerai. Ada Pak seorang istri yang misalnya suaminya hilang bertahun-tahun, tapi dia bersabar ya, mungkin karena pertimbangan anaknya, mungkin karena pertimbangan rasa cintanya yang masih terjaga gitu ya. Nah, jadi maka dalam hal ini dia ya udah bersabar dengan kondisi itu, tidak mengajukan ke negara. Artinya Pak, dalam hal ini negara juga tidak bersifat aktif gitu ya sebenarnya ya. Dia menunggu tuntutan dari siapa? Istrinya ya. Atau bisa jadi Pak, dalam hal ini hak istri memiliki hak untuk menuntut. Makanya jamaah sekalian, saya tanya dulu Pak di sini Pak. Dulu pas nikah pada baca sigo ta'liq gak Pak? Kalau saya tidak menafkahi istri sekian bulan maka jatuhlah talak saya. Baca nggak Pak? Nah, baca. Nah, kalau misalnya itu tidak dijalankan, otomatis jatuh nggak talak Pak? Otomatis ya? Hah? Jatuh. Benar jatuh Pak. Ini problematisnya hukum kita Pak. Kalau berdasarkan teksnya, hakikatnya langsung otomatis. Tapi kan masalahnya kalau langsung otomatis Pak, itu dokumennya gimana coba? Artinya hubungan pernikahannya masih berjalan kan gitu kan. Nah, sebenarnya Pak, secara tidak wallahualam ya, saya lupa pasalnya Pak. Kalau tidak salah, sigo ta'liq itu baru sah berlaku kalau istri yang mengajukan. Jadi kalau misalnya nih suami melanggar apa yang dia baca di dalam sigo ta'liq itu Pak, tapi istri kemudian tidak mengajukan, ya hukum pernikahannya tetap berjalan gitu. Tapi kalau misalnya istri mengajukan dan istri mengajukannya lalu mendatangkan bukti-bukti, maka negara atau hakim dalam hal ini tidak bisa menolak permintaan sang istri. Jadi artinya sigo ta'liq itu menjadi satu bukti Pak di antara dua bukti ya. Kalau dalam bahasa hukum kita kan harus mendatangkan minimal dua bukti untuk diterimanya suatu gugatan gitu ya. Nah, itu itu bisa menjadi dasar untuk diterimanya tuntutan istri untuk mengajukan gugatan cerai ya, atau yang disebut dengan khulu ya. Nah, karena kalau seandainya Pak sigo ta'liq itu dibaca dan secara otomatis terjadi, wah ini berapa banyak nih suami yang secara tidak sadar dia telah bercerai sama istrinya gitu ya. Baik, nah jadi wallah alam nanti mungkin bisa dikonfirmasikan ke KUA ini gimana nih statusnya. Tapi kalau berdasarkan fikih klasik Pak, intinya adalah tidak otomatis kecuali istri yang mengajukan gugatan cerai atau khulu ya. Nah, ketika istri tidak menuntut khulu misalnya Pak. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Nanti kita bandingkan dengan kompilasi hukum Islam Pak. Kalau istri kemudian tidak menuntut khulu, artinya bersabar dengan hilangnya suami tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, ya sesungguhnya pernikahannya tetap berjalan. Tetapi yang jadi masalah itu adalah pertama, bagaimana harta yang ditinggalkan suami yang hilang ini? Apakah bisa langsung diklaim sebagai harta waris? Ya, istrinya dapat hak waris di situ.
Atau misalnya gini Pak, dia tidak mengajukan gugatan cerai, tapi kepikiran, wah saya pengen nikah lagi nih. Dia nggak ngajuin Pak, nggak ngajuin gugatan cerai, tapi kepingin nikah lagi gitu Pak. Nah, kalau itu terjadi ya jelas, kalau kita bicara tentang status harta suami yang ditinggalkannya ketika hilang, begitu juga istri yang ingin menggugat cerai Pak, karena ada niatan ingin nikah lagi misalnya, maka dia harus mengajukannya ke pengadilan agama. Nah, setelah dia mengajukan ke pengadilan agama, Pak, dari sejak putusan hakim itu keluar, disitulah hari pertama dia menghitung masa iddah. Ya, karena dianggap suaminya meninggal. Jadi ketika putusan hakim itu keluar, nggak langsung ujuk-ujuk dia hari itu juga nikah, enggak, itu Pak. Dia harus menghitung dulu masa iddahnya dari sejak putusan keluar ya, bukan dari sejak suaminya hilang. Nah, pertanyaannya Pak, iddahnya berapa lama? Hah? Berapa lama iddahnya? Iddah wafat. Iddah wafat itu berapa lama? Kan ada iddah cerai, ada iddah wafat. Hah? Satu kali? Satu haid. Enggak, ini itu iddah khulu, iddah wafat. 3 kali suci. Wah, ini kayaknya para calon suami yang masih lama mau meninggal ini Pak. Udah nggak tahu nih iddah wafat. Berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi iddah wafat itu 4 bulan 10 hari itu. Kata Allah dalam Al-Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Ya. Dan seorang laki-laki, seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya, maka dia memasuki masa iddah arba'ata asyhurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Kecuali Pak, kecuali kalau istri yang suaminya wafat ini kemudian dalam kondisi hamil. Nah, kalau dia dalam kondisi hamil, mayoritas ulama berpendapat iddahnya sama seperti dia diceraikan, yaitu melahirkan. Meskipun misalnya hamilnya udah 8 bulan, sekitar 1 bulan lagi akan melahirkan, ya udah selesai iddahnya, menurut pendapat mayoritas ulama. Tapi kalau menurut pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iddahnya adalah ab'adul ajalain, dilihat mana batas waktu yang paling panjang, ya, antara 4 bulan 10 hari atau melahirkan. Kalau misalnya hamilnya baru 1 bulan Pak, kalau hamilnya baru 1 bulan yang kemungkinan melahirkannya 8 bulan lagi, berarti iddahnya adalah melahirkan. Tapi kalau misalnya dia sudah 8 bulan, 1 bulan lagi akan melahirkan, berarti iddahnya 4 bulan 10 hari, bukan melahirkan. Ini pendapat yang kedua, pendapat Sayyidina Ali. Tapi mayoritas ulama termasuk 4 mazhab Pak mengatakan iddahnya adalah wad'ul hamli, yaitu sampai melahirkan. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak hamil, ya maka iddahnya semua sepakat 4 bulan 10 hari. Nah, yang jadi masalah Pak, setelah iddahnya selesai, akhirnya si wanita ini kemudian menikah dengan laki-laki yang lain, dengan suami yang baru, ya. Walaupun suami yang pertama dianggap sudah hilang, sudah dianggap meninggal oleh negara, lalu iddahnya udah selesai, akhirnya dia nikah dengan suami yang baru. Nah, yang jadi masalah Pak, pas pernikahan dengan suami yang barunya sudah terjadi, rupanya suami yang lama muncul lagi kembali, rupanya masih hidup. Nah, ini gimana nih status pernikahannya nih? Gimana status? Boleh nggak seorang istri poliandri Pak? Udah telanjur, suami saya masih hidup, nggak apa-apa lah punya 2 suami gitu. Nah, maka gimana hukumnya Pak? Nikah suami baru versus suami lama kembali. Nah, ini gimana nih status hukumnya? Para ulama membedakan Pak, hukum pernikahannya seperti ini. Kalau dengan suami yang baru belum terjadi hubungan seksual, artinya misalnya masih di pelaminan misalnya Pak ya. Baru akad nikah lalu di pelaminan belum terjadi hubungan seksual, maka si suami yang baru itu otomatis nikahnya batal. Jadi kondisinya 2 Pak, ya, kembali ke suami yang lama jika belum sempat digauli oleh suami yang baru. Jadi kalau misalnya pernikahannya sudah terjadi, akad ijab qabulnya sudah terjadi Pak, tapi belum terjadi hubungan seksual, udah otomatis akadnya batal, difasakh. Akadnya difasakh, akhirnya dia kembali kepada suami yang lama. Ya, masalah kemudian dia si istrinya misalnya gini, wah kecewa rupanya masih hidup suami yang lama gitu lah ya. Ya ajukan gugatan cerai gitu. Ajukan gugatan cerai untuk dia bisa nikah dengan. Tapi kalau misalnya dia mengajukan gugatan cerai Pak, gara-gara suaminya masih hidup,
Nah, pertanyaannya Pak, kan tadi sebelumnya udah nikah dengan suami yang baru. Itu ngulang lagi atau dilanjutkan? Hah? Ngulang lagi dilanjutkan nikahnya? Yang ngulang lagi Pak, ngulang lagi akad ijab kabulnya. Ya. Jadi prosedurnya itu Pak, akad nikah barunya dibatalkan dulu, fasakh dulu, lalu kemudian dia mengajukan gugatan atas suaminya yang baru yang tadi datang lagi gitu kan. Nah setelah itu, setelah diajukan gugatan, boleh nggak dia langsung nikah lagi Pak dengan yang tadi sempat dibatalkan? Nggak boleh, iddah lagi. Iddah lagi, iddah dari suami yang digugat cerainya gitu. Dan iddahnya dalam hal ini bukan 4 bulan 10 hari, tapi tergantung kondisi istrinya ya. Kalau misalnya dia biasanya dalam 2 kemungkinan Pak, berarti dalam kondisi masih haid atau sudah tidak lagi haid ya. Kalau haidnya masih ada, berarti iddahnya selama 3 kali suci. Tapi kalau sudah tidak haid lagi, berarti iddahnya selama 3 bulan 3 bulan hijriah. Nah kalau udah selesai itu, barulah dia bisa menikah dengan suami yang baru, ngulangin nikah yang tadi sempat dibatalkan. Nah ini prosedurnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Pak, si istri yang tadi dinikahi oleh suami baru ini sempat bergaul, artinya sudah menikah suami istri layaknya ya, bahkan mungkin udah punya anak dan seterusnya Pak, tiba-tiba suami yang lama kembali gitu ya. Nah maka dalam masalah ini Pak, si suami yang lama itu boleh memilih untuk kembali kepada istri yang sudah punya suami baru tadi, atau dia kemudian membatalkan pernikahannya dengan siapa? Istrinya tersebut. Tapi pilihan dalam hal ini Pak, itu diserahkan kepada pihak suami lama. Ya, jadi suami lama mungkin melihat, wah istrinya udah bahagia dengan suami yang baru, bahkan mungkin udah punya anak, ya udahlah, ya dia sampaikan ya, saya batalkan pernikahan yang lama dan kamu lanjutkan dengan pernikahan yang baru. Ya. Tapi kalau misalnya yang jadi masalah gini Pak, pilihannya malah yang pertama, pilihannya bukan kayak gini, pilihannya dia harus kembali lagi kepada suami yang lama, gitu kan? Suami yang lama memilih, kamu harus kembali kepada saya. Berarti pernikahan dengan suami yang baru bagaimana? Yang sudah digauli tadi, sama Pak, kembali ke prosedur yang pertama, dibatalkan. Nah, yang jadi masalah Pak, setelah dibatalkan kan sempat bergaul, sempat bahkan punya anak. Nah, itu hubungan seksual dan anaknya statusnya apa? Zina bukan? Ya sah, tetap sah Pak ya, tetap sah. Nah karena hubungan seksualnya tetap sah, anak yang lahir tetap bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya, bukan anak di luar nikah ya. Tapi kalau kemudian Pak, suami yang tadi datang kembali itu ya, dia bilang udah kamu harus kembali ke saya. Yaudah, prosedurnya berarti nikah kedua dibatalkan, anak dan status hubungan-hubungan sebelumnya itu tetap dianggap sah. Nah baru kemudian kalau istrinya ingin mengajukan gugatan kepada suami yang lama, itu diperbolehkan ya, diajukan gugatan untuk dia bisa kembali menikah dengan suami yang tadi sempat tadi punya anak tadi gitu ya. Nah tapi sama Pak, seperti yang pertama juga, tidak langsung otomatis bisa nikah, harus memasuki masa iddah dulu. Ribet nggak Pak? Ya begitulah hubungan hukum pernikahan ya. Jadi dia tidak dianggap main-main gitu ya. Ya mudah-mudahan lah suami dan istri nggak pernah hilang Pak ya. Baik, kemudian kalau istri menggugat khulu bagaimana? Nah sekarang terakhir Pak, yang kedua, bagaimana kalau istri menggugat cerai ya, artinya tanpa harus dia ada niatan atau tidak ada niatannya, intinya langsung otomatis dia ingin gugat cerai ketika suaminya hilang. Nah kalau suaminya hilang Pak dan istrinya ingin gugat cerai, pada dasarnya tidak harus menunggu kepastian suaminya ini masih hidup atau sudah meninggal ya. Kenapa? Karena dalam kondisi suaminya masih hidup sekalipun Pak, boleh nggak istri gugat cerai? Boleh gitu ya. Jadi ini kita bedakan ya antara yang pertama sama yang kedua Pak. Kalau yang pertama itu harus ada kepastian dia dianggap meninggal dari putusan hakim ya. Tapi kalau yang kedua tidak mesti. Namun ketika istri kemudian menggugat cerai suaminya Pak, atau yang disebut dengan khulu, meskipun tidak menunggu suaminya ini dianggap sudah meninggal atau tidak, maka itu bisa diterima. Dan dalam hal ini Pak, iddahnya nanti bukan iddah wafat, tapi iddah talak. Iddah talak itu dalam arti masa tunggu dia sebelum menikah dengan suami yang baru sama seperti dia diceraikan. Menurut mayoritas ulama iddah talak Pak ya, 3 kali suci atau
3 bulan. Tapi kalau menurut pendapat mazhab Hambali Pak, maka iddahnya adalah istibro, 1 kali haid saja, memastikan rahimnya tidak ada janin ya. Kalau ini gugatan cerai. Tapi mayoritas ulama dan apa yang ada di dalam aturan negara kita Pak, mengikuti pendapat mayoritas ulama, iddahnya sama seperti perceraian pada umumnya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Dan yang kedua Pak, konsekuensi hukumnya adalah ketika istri menggugat cerai, ya, ketika istri menggugat cerai Pak, maka tidak berlaku hukum-hukum suami istri semasa iddah tersebut seperti nafkah dan waris. Artinya Pak, kalau negara belum memutuskan bahwa suaminya meninggal, ya, selama proses itu kemudian istri menggugat cerai, maka otomatis hak warisnya juga tidak berlaku. Ya, hak waris tidak berlaku Pak. Kenapa hak waris tidak berlaku? 1, karena negara belum memutuskan suaminya meninggal. Berarti kalau belum ada putusan itu Pak, berarti belum terjadi hukum waris. Tapi istrinya terlanjur apa? Menggugat, maka gugatan itu juga membatalkan hak waris. Nah, tapi kalau misalnya ini saya kasih analogi gini Pak. Kalau suami ini dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal Pak. Kalau suami yang menceraikan Pak, lalu istri memasuki masa iddah selama 3 kali suci, di tengah masa iddahnya belum selesai, tiba-tiba suaminya meninggal, masih dapat hak waris nggak? Masih dapat. Masih dapat. Kenapa? Karena pernikahannya belum batal secara total. Tapi kalau gugatan cerai dari istri Pak, walaupun iddahnya belum selesai, sudah tidak berlaku lagi hak waris. Kalau seandainya di tengah masa iddah itu suaminya meninggal. Dia bedakan ya jemaah sekalian ya. Jadi bedakan perceraian lewat jalur cerai suami dengan perceraian lewat jalur gugatan siapa? Istri. Ini salah satu konsekuensi hukumnya yang berbeda adalah hak waris ya. Baik. Nah, yang ketiga Pak, yang ketiga, pas istrinya mengajukan gugatan cerai Pak, lalu diterima oleh pengadilan, tiba-tiba suaminya datang, masih hidup rupanya Pak. Tiba-tiba suaminya datang, masih hidup. Nah, bolehkah suaminya rujuk Pak? Atau pernikahannya kembali atau suaminya kalau ingin mengembalikan statusnya itu harus nikah lagi? Ya, ini istri sudah sudah mengajukan gugatan cerai Pak. Gugatan cerai sudah diterima oleh pengadilan. Tiba-tiba suaminya datang. Maka bagaimana status pernikahannya Pak? Pertama Pak, kalau gugatannya sudah diterima oleh pengadilan, maka nikahnya ya tadi batal dan istri memasuki masa iddah. Kalau suami ingin rujuk Pak, kalau suami ingin rujuk, maka caranya adalah nikah ulang. Caranya nikah ulang. Jadi ketika suami misalnya mendapati istrinya sudah mengajukan gugatan cerai Pak, suaminya sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, diterima oleh pengadilan, maka suami dalam hal ini Pak mendatangi mantan istrinya yang tadi menggugat dan membujuk istrinya untuk mau, lebih tepatnya bukan rujuk Pak, lebih tepatnya mau nikah lagi. Mau nikah lagi. Nah, kalau istrinya bilang sudah terlanjur gitu ya udah nggak bisa. Ini artinya gini Pak, bedakan antara nikah ulang dengan rujuk Pak ya. Kalau rujuk Pak, itu hak suami yang tidak boleh ditolak istri. Jadi kalau suami menceraikan istrinya Pak, lalu istrinya memasuki masa iddah, itu kan masa suami rujuk, iddah itu kan. Maka ketika suaminya mau rujuk Pak, istrinya nggak bisa nolak, karena itu hak suami. Tapi kalau perceraian itu berdasarkan gugatan istri Pak, berdasarkan gugatan istri ya, lalu diterima pengadilan, dan suami ingin rujuk di tengah masa iddah itu, maka dalam hal ini kembali kepada persetujuan siapa? Istri. Kalau istri kemudian menerima kembali, ya alhamdulillah mereka nikah lagi. Tapi kalau istrinya tidak, nggak bisa dipaksa. Nah, dan yang kedua Pak, perbedaan berikutnya, kalau rujuk tidak mesti nikah ulang. Artinya ya cukup dengan ucapan saya rujuk selesai. Tapi kalau yang namanya gugatan cerai dari istri Pak, kalau suami ingin kembali kepadanya, maka harus nikah ulang. Nikah ulang itu dalam arti harus ada ijab kabul, harus mendatangkan mahar yang baru gitu ya. Nah, mungkin ada walimah lagi nggak apa-apa, silakan. Nah, tapi yang menarik Pak, kalau yang rujuk dalam tanda kutip ya, kalau yang ingin menikahi ini adalah suaminya yang lama yang dia gugat, walaupun masa iddahnya belum selesai Pak, boleh dirujuk, boleh dinikahi lagi. Tapi kalau yang menikahinya kalau yang ingin menikahinya adalah laki-laki baru Pak, maka tidak boleh dia dinikahi sebelum selesai masa iddah. Saya lagi Pak ya, kalau gugatan cerai itu datang dari si siapa? Istri,
Lalu masuklah masa iddah selama 3 kali suci, misalnya ikut pendapat mayoritas ulama. Tiba-tiba suaminya ingin menikahinya kembali, iddahnya belum selesai Pak, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang ingin menikahinya laki-laki yang lain Pak, maka tidak boleh dia melamar atau menikahi wanita tersebut sampai selesai masa iddahnya. Nah jadi maka tidak dilarang suami menikah ulang walaupun iddah istrinya belum selesai. Baik, nah ini apa? Dalam konteks kalau rupanya suaminya belum ada putusan pengadilan, dia meninggal, tiba-tiba datang kembali. Nah sekarang Pak, kita tutup ya dengan kompilasi hukum Islam sebagai perbandingan Pak. Rupanya Pak, di dalam kompilasi hukum Islam ada beberapa kasus hukum yang mirip seperti ghaibah, tapi dia tidak sepenuhnya ghaibah Pak. Ya, ada yang mirip tapi tidak sepenuhnya Pak. Ya, saya mencari di dalam pasal-pasal hukum kompilasi hukum Islam itu nggak ada apa namanya bab ghaibah. Tapi ada yang mirip Pak ya. Yaitu di dalam kompilasi hukum Islam pasal 116. Dikatakan dalam pasal 116 ini perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan berikut ini. Ya, alasan berikut ini ya. Nah, poin B dan C-nya Pak. Di pasal 116. Poin B-nya, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Mirip nggak Pak dengan kasus yang kita bahas? Meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Hilang, gue gitu kan. Ya, maka mungkin terjadi perceraian gara-gara ini. Tapi dengan catatan Pak, yang apa kalau ingin bercerai ya harus diajukan gitu ya. Dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Artinya ya hilanglah, tidak ada rimbanya gitu ya. Dan yang kedua Pak, ya, yang kedua, perceraian dapat terjadi salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Artinya ketika misalnya suaminya terjerat hukum pidana yang vonisnya 5 tahun ke atas Pak, ya maka istri punya hak bisa menggugat cerai. Ya, itu menggugat cerai. Tapi kalau dia ingin bersabar menunggu suaminya ya bagus, nggak apa-apa Pak ya. Insya Allah ada pahala tersendiri gitu. Nah, tapi kalau dia nggak bersabar atau mungkin kecewa dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, dia punya hak ya. Jadi artinya gini Pak, hukum asal istri menggugat cerai itu nggak boleh sebenarnya. Kata Nabi SAW, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Ya, seorang istri yang bermudah-mudahan menuntut cerai ke suaminya, hakikatnya itu istri yang munafik. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi, Nabi mengatakan Pak, kurang lebih saya lupa bahasa awalnya Pak, atau man iza talaba zaujah, ya, jika seorang istri itu menuntut cerai min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya pokoknya ditanya apa alasan kamu menggugat cerai, sudah nggak cinta lagi, itu aja alasannya Pak. Maksudnya saya mau gugat cerai gitu kan. Dia nggak punya alasan yang kuat untuk bisa menuntut cerai. Apa kata Nabi Pak? Lam yashum raihatal jannah. Istri ini tidak akan bisa merasakan bau surga. Jadi hukum asalnya Pak, istri itu tidak boleh menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Tapi kalau alasannya seperti yang kita sebutkan ini tadi, salah satunya pidana yang dilakukan oleh suami, maka istri punya hak untuk menuntut, termasuk ketika suaminya misalnya tadi Bang Toyib 2 tahun lebih nggak jelas kemana. Nah, maka dalam hal ini boleh dia nuntut ya. Baik, jemaah sekalian, bukan Allah SWT. Nah, inilah mungkin bisa dikatakan pasal 116 ini yang memiliki hubungan ya atau kemiripan masalah dengan tafriq ghaibah yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, walaupun tidak disebut dengan istilah ghaibah ya, tapi secara substansi ada kemiripan. Baik, jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kayaknya waktu syuruk sekarang lebih 8-7 detik lagi. Hah? Oh, ya baik. Kita mungkin sisa waktu sebelum masuk waktu syuruk. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya diterima enggak sama Allah itu sholatnya di Ustaz. Akhirnya ada benar ada enggak. Itu istilahnya. Ya. Kedua misalkan suaminya cerai, istrinya bilang mau cerai, tapi belum ke pengadilan Ustaz. Itu dinikahin boleh punya Ustaz sama laki lain. Itu termasuk zina punya Ustaz. Istrinya menuntut cerai, belum dibawa ke pengadilan. Iya, belum ke pengadilan, tapi udah bilang udah cerai-cerai aja gitu.
Ah, oke. Nggak ngasih nafkah gitu. Terus punya utang juga Pak Ustaz, punya utang di pinjol Pak Ustaz, tapi mau dinikahin sama laki itu boleh nggak Pak Ustaz dinikahin? Maharnya bayar utang. Iya, kalau dinikahin maksudnya boleh tidak? Baik. Ya. Baik. Coba ya. Baik, pertama begini Pak, Syiah itu sebenarnya satu istilah yang sangat kompleks sekali ya. Artinya kita kalau menyebut kata Syiah Pak, ini harus melihat dari tiga sisi. Kalau kita menyebut istilah Syiah nih Pak ya, harus melihat dari tiga sisi. Sisi yang pertama Pak, kita lihat dari perspektif sejarah. Syiah itu Pak, dari perspektif sejarah maknanya adalah kelompok. Makanya dahulu di zaman para sahabat berkonflik Pak, itu ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah, ada Syiah Aisyah. Ya, maka kalau kita membaca kitab-kitab sejarah klasik menyebut kata Syiah ini jangan langsung terfikirkan orang-orang yang menyimpang secara mutlak gitu Pak ya. Tapi maksudnya adalah apa? Kelompok ya. Jadi kelompok, istilahnya kalau bahasa kita hari ini partai politik lah di zaman itu Pak. Itu satu. Yang kedua Pak, Syiah juga bisa dilihat dari sisi kecenderungan dukungan kepada ahli bait, ya, kecenderungan kepada ahli bait. Makanya Imam Syafi'i Pak, Imam Syafi'i rahimahullah taala itu pernah menyebutkan satu syair ya, kalau mencintai ahli bait adalah Syiah, maka ketahuilah bahwa aku adalah Syiah. Nah, itu dalam konteks saat itu, ini masalah politik juga Pak, konteks yang kedua ini, karena dahulu ada kelompok yang disebut dengan Rafidhah dan Nasibah. Rafidhah itu mereka yang membenci sahabat dan mencintai ahli bait. Sedangkan Nasibah yang membenci ahli bait, mencintai para sahabat. Nah, dua-duanya Pak kelompok menyimpang, karena yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai sahabat sekaligus mencintai ahli bait, dan mencintai ahli bait sekaligus mencintai sahabat. Cinta kita kepada sahabat Pak tidak menafikan cinta kita kepada ahli bait, dan sebaliknya. Nah, Ahlus Sunnah mencintai dua kelompok ini karena semuanya bernisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Nah, tapi yang sekarang ini Pak, yang sekarang kita sebut istilah Syiah itu konteksnya sudah wilayah teologi akidah, bukan lagi wilayah politik ya. Jadi maksud saya ketika kita membaca buku-buku Pak, misalnya bicara sejarah, ya jangan samakan dengan wilayah akidah. Nah, sekarang Pak, kalau kita menilai Syiah dari perspektif akidah atau teologis, kebanyakan ulama membagi Syiah itu menjadi 3 level dari sisi penyimpangannya. Atau sebelumnya gini Pak, banyak ulama Ahlus Sunnah telah berfatwa, termasuk Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, apalagi kitab-kitab Ahli Sunnah Jamaah yang lain Pak ya, dari kalangan di ulama Saudi, ulama-ulama lain, semuanya sepakat Syiah itu menyimpang. Ya, nggak ada yang benar. Artinya semuanya menyimpang. Tapi yang jadi pertanyaan Pak, apakah penyimpangan Syiah itu sudah mengeluarkan mereka dari Islam hingga kita tidak boleh sholat di belakang mereka? Nah, ini perlu dirinci. Ini perlu dirinci Pak. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nih penasaran ingin wisata ke Iran, ya sholat di sana kan imam-imamnya orang Syiah Pak. Boleh nggak kita sholat berjamaah di sana di masjid-masjid Syiah? Nah, ini perlu dirinci, ini perlu dirinci. Karena Syiah dari sisi penyimpangannya Pak ada 3 level. Level yang pertama, ghulatus Syiah. Syiah yang ekstrim. Nah, Syiah yang ekstrim ini Pak, kebanyakan ulama Ahlus Sunnah telah memvonis kafir. Misalnya seperti apa Pak? Seperti kelompok yang akhirnya menjadi agama baru sekarang ini Pak, seperti Bahaiyah. Itu berasal dari Syiah dulunya. Ya. Lalu termasuk juga yang dianggap sudah kafir itu misalnya ada di India itu namanya Syiah Aga Khaniyah. Ya, lalu termasuk yang banyak juga divonis Syiah bulat atau Syiah yang ekstrim Pak. Kemarin ketika konflik di Suriah, kelompok Alawiyah Nusairiyah ya, yang kemudian pemimpinnya dikudeta oleh rakyatnya, yaitu Bashar Assad. Nah, ini kelompok-kelompok Syiah yang dianggap sudah levelnya bulat atau ekstrim Pak. Karena mereka bukan hanya memuliakan imam-imam mereka, bahkan menuhankan. Nah, itu makanya ada ucapan-ucapan dari kelompok Bashar itu Pak, mereka mengucapkan la ilaha illa Bashar. Tiada Tuhan selain Bashar gitu ya, sampai level ekstrim seperti itu. Ya, pokoknya mirip kayak gitulah. Nah, kelompok Syiah yang kayak gini Pak, banyak dikafirkan dan kita tidak boleh sholat di belakangnya. Nah, yang kedua dan yang ketiga Pak, ini masih boleh kita sholat di belakangnya. Nah, yang kedua namanya disebut Rafidhah. Rafidhah itu artinya Pak, mereka kelompok Syiah yang masih kita anggap muslim ya, tetapi mereka memang
penyimpangannya cukup besar dan bermudah-mudahan mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kebanyakan ada di Iran, Pak. Kelompok Syiah yang kedua ini. Ya. Nah, untuk yang mereka kedua ini masih boleh kita sholat di belakangnya. Tetapi kita harus membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka dan mengingatkan kepada masyarakat akan kesalahannya. Dan yang ketiga, Pak, Syiah yang ada di Yaman, namanya Syiah Zaidiyah. Atau disebut juga dengan Syiah Mufaddilah. Nah, kalau Syiah Zaidiyah atau Mufaddilah ini, Pak, walaupun mereka mendahulukan Sayyidina Ali daripada Abu Bakar dan Umar, tapi tetap memuliakan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Hanya mereka mengutamakan saja sebagai seorang pemimpin politik, Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, tapi tidak sampai mencela Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau misalnya mereka ditanya, Pak, siapakah sahabat yang paling utama di antara sahabat Rasulullah? Akhirnya mereka mengatakan Sayyidina Ali gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana sikap Anda terhadap Abu Bakar dan Umar, ya mereka adalah dua sahabat Nabi yang mulia, nggak dicela. Nah, maka kelompok yang seperti ini disebut dengan Mufaddilah atau Zaidiyah. Nah, dari ketiga kelompok ini, Pak, yang nomor 3 dan nomor 2 kita masih boleh sholat di belakangnya. Dan kebanyakan Syiah di Indonesia ini antara 2 dan 3 ini, Pak. Kebanyakan ya. Tapi kalau ada yang nomor 1, nomor 1 ada, Pak. Yang nomor 1 di Indonesia ada, tapi mereka tidak lagi menyebut dirinya Syiah. Sudah jadi agama baru namanya. Apa tadi saya sebut, Pak? Bahaiyah. Ya. Pernah dengar, Pak, agama Bahaiyah di Indonesia? Hah? Belum pernah dengar? Ada, Pak, agama baru di Indonesia itu ada namanya Bahaiyah ya, tapi tidak masuk di dalam 6 agama yang diakui. Mereka masuk dalam kepercayaan apa istilahnya, Pak? Apa? Hah? Ya, aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Bahkan ada, Pak, agama-agama yang sudah diresmikan tapi masih dimasukkan di dalam aliran kepercayaan di Indonesia ini. Misalnya seperti agama Sikh. Pernah dengar agama Sikh, Pak? Sikh. Itu sudah ada ini beberapa kuilnya, Pak. Sikh itu agama campuran dari Kristen, Hindu, Islam. Karena dulu pendirinya namanya Guru Nanak, itu awalnya Muslim. Ya, dia di India, tapi kemudian dia melihat konflik antara Muslim dan Hindu ini tidak bisa dileraikan dengan pendekatan agama, akhirnya tidak bisa melihat dari sisi agama Islam atau Hindu, akhirnya dia menciptakan agama baru, sinkretisme 3 agama, Hindu, Islam, dan Kristen. Maka agamanya kemudian disebut Sikh. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian suka nonton film Bollywood, Pak, yang bukan inspektur, yang polisi-polisi pakai apa tuh? Kayak sorban. Nah, kayak sorban itu, tapi bukan sorban kayak gini ya. Nah, itu kebanyakan orang Sikh. Ya, orang Sikh. Nah, jadi maksud saya, ini beberapa agama ini pernah muncul, Pak, di Indonesia, tapi dia tidak dianggap sebagai agama resmi yang 5 agama atau 6 agama yang, kan agama yang dianggap resmi cuma 1, Pak, di zaman Abdurrahman Wahid, kan, siapa? Konghucu aja, kan, ya. Setelah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, lalu diakui agama ke-6 yaitu Konghucu, dan ditambahkan yang ke-7 aliran-aliran kepercayaan. Nah, itu masuk di dalamnya Sunda Wiwitan, masuk di dalamnya Nah, ya itu masuk gitu-gitu. Nah, jadi intinya kalau sudah dia levelnya mengklaim agama baru, Pak, ya kita tidak boleh sholat di belakangnya, termasuk Ahmadiyah ya dan semacamnya. Nah, itu juga dulu lahirnya dari paham-paham Syiah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, Pak, kalau istri menuntut cerai tapi tidak lewat pengadilan, apakah dia boleh menikah dengan suami yang baru? Ya, jawabannya tergantung pernikahan pertamanya dengan suami yang pertama, Pak. Apakah nikahnya sirri atau nikahnya lewat negara? Ya, kalau nikahnya secara sirri, Pak, berarti kan tidak terikat dengan hukum negara, kan? Ya, misalnya dia nikah sirri nih dengan suami yang pertama, lalu dia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya tersebut, suaminya menerima. Nah, maka dalam hal ini boleh nggak dia nikah lagi dengan suami yang baru, Pak? Nggak boleh, iddah dulu, ya. Iddah dulu, tapi tidak harus mengajukan ke pengadilan gitu, karena mau ngajukan pengadilan gimana, Pak? Udah nikahnya juga nggak ada di pengadilan. Nah, artinya dia nikahnya kan sirri gitu kan, berarti perceraiannya juga secara sirri. Di sini bukan artinya diam-diam rahasia, Pak, ya. Sirri di sini maksudnya tidak mengikut sertakan negara dalam aturan pernikahan mereka gitu. Nah, jadi kalau nikahnya sirri ya berarti cerainya juga sirri, gugatan cerainya juga sirri. Semuanya kayak gitu. Tapi kalau nikahnya lewat negara ya otomatis semuanya harus lewat prosedur negara. Nah, kayak gitu. Baik, gitu aja Mas Ilin. Masih ada? Ya, silakan. Terkait perceraian dan lain-lain sudah dihapus.
itu dijelasin ya, Ustaz. Kayak misalnya tadi istri yang misalnya mengajukan gugatan itu nanti tidak menerima wisuda. Oh. Ya. Ya. Kalau misalkan jadi edukasi berarti kan batasannya saja. Ya, ya. Dia tidak tahu konsekuensi nanti di akhirat itu yang jalan seperti tadi. Kalau di kompilasi hukum Islam ya jelas nggak ada, Pak. Karena kompilasi hukum Islam itu kan isinya dia pasal-pasal hukum yang sifatnya prosedural gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya dalil-dalil di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi kompilasi hukum Islam itu, Pak, dia tidak seperti kitab fikih yang di situ ada dalil, ada ayat, ada hadis, ada ancaman dan seterusnya. Tapi, Pak, kalau tidak salah ya, dan saya berhusnuzon, Pak, pengadilan agama itu biasanya kalau ada pengajuan gugatan cerai oleh suami atau oleh istri, itu tidak otomatis langsung diterima. Mereka akan melakukan proses mediasi dulu. Nah, dalam proses mediasi itulah yang nanti akan diingatkan tentang tentang akibat-akibat di dunia ataupun di akhirat terkait dengan perceraian. Ya, artinya ya kita berhusnuzon pastinya pegawai-pegawai KUA gitu ya, itu tidak bermudah-mudahan juga, Pak, ya, untuk menuntut cerai. Biasanya sih yang ingin segera itu ya pengacaranya, Pak. Ya kalau petugasnya sih biasanya akan mencari usaha untuk mereka tidak melanjutkan perceraian. Makanya perceraian Indonesia itu, Pak, lama nggak prosesnya, Pak? Lama kan ya? Belum nyoba, Pak. Jangan usah nyoba, Pak. Ya lama, Pak, ya. Lihat aja tuh saya artis siapa tuh? Artis yang lapor Pak itu, Pak, lapor polisi itu. Nah, Andre Tol. Sampai sekarang kan belum selesai itu perceraiannya, Pak. Prosesnya panjang ya. Tapi saya pikir bukan hanya masalah mediasi mereka cerai atau tidak, Pak. Masalahnya panjang juga karena urusan gono gini juga. Ini urusan harta juga masalahnya gitu. Tapi sekali lagi, Pak, kalau di dalam kompilasi hukum Islam atau norma-norma hukumnya nggak ada. Tapi biasanya itu akan disampaikan secara langsung ya, secara langsung lewat mediasi yang dilakukan oleh para petugas KUA. Ya. Ini kalau di sini ada yang kerja di KUA mungkin bisa ditanyakan lagi. Ya begitu. Baik, ya cukup jam 9. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.